GoCarLuck ini lebih murah banget, 10.000 lebih murah dibanding GrabCar Premium. Oke, kembali lagi bersama Kang Burhan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya mau membahas potensi atau masa depan GrabCar Premium atau GoCarLuck ya. Ini banyak ada, soalnya tadi saya buka DM ya. Mungkin ada beberapa, mungkin lebih dari 8 apa 10 DM gitu yang masuk. Mungkin diantaranya ada beberapa yang nanyain gimana potensinya GrabCar Premium atau GoCarLuck ke depannya gitu ya. Jadi mungkin saya beberapa hari ke depan tidak akan vlog live on bid gitu ya. Karena saya tuh ini saya baru nyampe Jakarta. Seharusnya dari hari ini, dari tanggal 6 sampai tanggal 12 saya di booking lagi, di booking offline ya. Nah ini karena saya baru nyampe Jakarta, kata saya nih kemarin saya ada urusan nganterin keponakan dulu, adik sepupu gitu, kata saya mungkin saya nyampe Jakarta tanggal 6 gitu, kata dia. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi saya dari tanggal 7 kalau jadi ya dari tanggal 7 sampai tanggal 12 itu di booking ya, di booking kita di rental itu berapa hari ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 ya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaannya yang sama ya, potensi GrabCar Premium. Terus yang kedua potensinya GoCarLuck gitu ya. Nah, kalau berasumsi nanya ke diri pribadi saya ya, karena ini kesempatannya masih terbuka ya di awal-awal ini. Karena GoCarLuck itu baru dibuka ini kurang lebih 1 tahun ya. Kalau nggak salah itu pembukaannya itu Februari ya. Nah untuk GrabCar Premium itu baru berjalan kurang lebih 1 apa 2 bulan sekarang gitu. Jadi peluangnya ke depan ini masih banyak dan masih dibutuhkan. Dan menurut saya sih nanti ke depannya apakah Grab Premium atau GoCarLuck itu kemungkinan ke depannya akan dibatasi ya, karena mungkin seperti sebelumnya aja kayak GrabCar biasa ya. Jadi GrabCar biasa itu beberapa tahun yang lalu itu dia dibatasi. Jadi mungkin per bulan ini yang bisa daftar itu hanya berapa, dan per tahun itu maksimal yang daftar berapa gitu. Jadi kemungkinan si GrabCar Premium juga akan sama seperti sebelumnya yang GrabCar biasa gitu. Jadi dia dibatasi, bahkan ada beberapa teman-teman itu yang kesulitan mau daftar karena antri gitu ke depannya. Mungkin beberapa bulan ke depan baru bisa daftar gitu kan. Nah pertanyaannya, mungkinkah kan semua yang sudah daftar di GrabCar Premium atau GoCarLuck ini, mungkinkah dia ini sehari-hari on bid ya? Nah itu tidak juga. Mungkin seperti saya gitu, saya pribadi ini, saya sekarang kalau ada offline-an saya lebih mengutamakan offline-an. Karena kenapa? Offline-an itu yang pertama sudah pasti uangnya ya, udah pasti uangnya, dan kedua kita lebih banyak nunggu. Mungkin ada beberapa yang diantar mau ke mall atau antar belanja. Ini kita habis nganter nih nunggu lama gitu, dan kita bahan bakar irit, dan kita diri saya juga tidak terlalu capek gitu ketimbang online. Nah pertanyaannya, kalau misalkan tidak ada offline gitu, di online saja gimana potensinya? Menurut saya itu saya sudah berjalan kemarin 2 bulan ya, 2 bulan itu hampir full ya, mungkin sekitar 80 apa 90%-an itu full. Tapi itu yang GoCarLuck ya, itu di bulan pertama saya tembus 24 juta. Mungkin bisa cek video saya yang sebelumnya ya, yang udah lama. Terus di bulan kedua itu tembus 19 juta. Itu khusus GoCarLuck saja, tidak ada GrabCar Premium, tidak ditambah offline. Itu data yang diambil real
saya screenshot pendapatan saya atas nama saya pribadi, itu boleh dicek lah di bawah ya video saya yang sebelumnya. Nah itu dari dari GoCarLuck saja itu saya bisa tembus pertama 24 juta, terus tembus 19 juta, apalagi ditambah kalau punya dua akun ya, anggaplah satu GrabCar Premium, satu GoCarLuck, dan ketimbangannya hari ini ya, sekarang ini memang GoCarLuck ini lebih luas jangkauannya ketimbang GrabCar Premium. Nah untuk GrabCar Premium dia untuk sementara saat ini masih di pusat aja ya. Saya aja yang tinggal di sekitar Kelapa Gading ini kesulitan untuk orderan GrabCar Premium. Jadi saya kalau mau dapat GrabCar Premium layanannya, saya harus ke tengah dulu, harus sekitaran Tugu Tani. Nah sekitaran Tugu Tani tuh Arya Duta tuh kena tuh GrabCar Premium. Nah kalau di sini hanya adanya GoCarLuck aja gitu. Nah itulah kekurangannya GrabCar Premium ini, mungkin saat ini dia masih tahap pengembangan ya. Jadi dia belum memperluas zonanya seperti GoCarLuck. Tapi dulu juga ya, GoCarLuck juga itu dulu zonanya pusat saja. Dulu kayak Tangerang, Alam Sutra itu dulu sebelumnya nggak ada gitu GoCarLuck itu. Bahkan Bogor juga nggak ada. Sekarang udah diperluas ya, kayak Bogor kotanya tapi tengahnya aja itu. Pusat kotanya aja itu tengahnya, terus kayak Depok juga sebagian kena dapet, dan Alam Sutra dan sekitarnya itu sudah diperluas sama GoCarLuck. Nah cuman untuk GrabCar Premium saat ini masih area pusat saja. Jadi dan waktunya juga kalau nggak salah, ini mohon dikoreksi kalau salah ya, pagi itu baru bisa GrabCar Premium jam 9. Terus malamnya terakhir jam 10. Jadi kalau sudah lewat jam 10 malam itu tidak ada layanan GrabCar Premium ya. Tapi kalau di aplikasi drivernya memang ada tampilan GrabCar Premiumnya. Tapi customer kayak di Senayan City atau di Grand Indonesia itu belum bisa, bukan belum bisa, tapi sudah tidak bisa memesan layanan GrabCar Premium setelah jam 10 malam gitu ya. Nah pada waktu saat itu saya pernah ngalamin juga ya, jam 10, pokoknya jam 21.55 lah kurang lebih dapat layanan GrabCar Premium. Nah, dia tuh ngensel saya, kata saya ini nanti GrabCar Premium terakhir saya yang terakhir, karena waktu itu saya jam berapa ya, jam 21.59. Nah dia ngensel saya, dan itu udah dipastikan tidak dapat GrabCar Premium lagi karena layanannya untuk saat ini masih dibatasi ya, nyampe jam 10 malam itu terakhir untuk order GrabCar Premium ya. Ya untuk selanjutnya berbicara tarif nih, tentunya pandangan kita nih sebagai driver, tentu tarif ini menjadi fokus utama gitu ya, apalagi di tengah macetnya Jakarta, dan kita nih tentu kita buang bahan bakar yang sangat lumayan ketika macet, dan kita buang energi kita juga, capek juga ketika kita nyetir dalam kondisi macet ini, tentu jauh lebih besar buang energi kita ya, jadi kita cepat terasa lemes juga. Nah untuk tarif terendahnya ya, GoCarLuck ini lebih murah banget, 10.000 lebih murah dibanding GrabCar Premium. GoCarLuck itu tarif terendahnya 26.000. Jadi bayangkan aja kalau sistem GoCarLuck tidak bisa memperbaiki jemput. Nah saya itu selalu kendala dengan GoCarLuck itu, kendalanya dengan penjemputannya. Saya kadang-kadang kalau di tengah, di pusat, jam sibuk, jam pulang kerja, dapat orderannya anggaplah 26.000 gitu kalau tidak ada kenaikan, ataupun 30.000, tapi kita harus jemput 18 menit atau 20 menit, sedangkan mengantarkannya itu anggaplah saya pernah dari
Lotte Satrio, dari Lotte ke Kuningan ya, ke Kuningan City. Ya itu sebenarnya mungkin bisa nyebrang aja gitu kan, cuman pada waktu itu gerimis hujan. Nah itu kita dari Kokas itu bisa penjemputan kalau lagi macet-macetnya itu bisa 18 sampai 20 menit gitu. Kita dari posisi di Kokas, di seberangnya Kokas yang setelah pom bensin, kita harus jemput di Lotte, yang Satrio. Kita ngantarnya ke Kuningan City. Kita di map itu di aplikasi kurang lebih jemputnya 18 menit. Ngantarnya ke Lotte itu tarifnya cuma berapa, antara 27.000 atau 28.000, dan menurut saya itu rugi waktu gitu kalau jemputnya lama. Kadang-kadang ya meskipun tidak jemputnya lama, ada jemputnya jauh gitu. Saya pernah dapat orderan, posisi saya di Gunawarman, dapatnya di Gandaria City, itu jemput 4,5 km, tapi jemputnya 18 menit. Tapi kan kalau pikiran saya yang ini juga ya, kita nih males juga lah kita jemput sampai 4,5 kilo, meskipun waktunya jemputnya jarak tempuhnya 18 menit, tapi kita kan ngebuang energi yang jauh lebih jauh lebih capek gitu kan. Meskipun tarifnya mau berapapun lah itu tarifnya, tapi tetap menurut saya itu sistem Gokar harus diperbaharui lagi, harus diupdate lagi, harus diperbaiki, karena kerugian bagi driver dan kerugian bagi customer juga ya. Mungkin customer sih dia hanya rugi nunggu aja waktu. Nah driver selain dia rugi waktu, rugi bahan bakar, rugi energi, kita capek juga kita nih jemputnya aja jauh-jauh. Nah ini catatan buat Gokar, semoga bisa update, diperbarui lagi, diperbaiki lagi sistem jemputnya ya. Nah untuk GrabCar Premium untuk saat ini menurut saya sih oke-oke aja lah kalau di tengah. Kalaupun ada penjemputan yang jauh ini, menurut saya sih GrabCar Premium ini lebih wajar ketimbang si Gokarlak gitu. Dan tarifnya GrabCar Premium ini jauh lebih baik gitu ya. Dan tarif terendahnya dia 36.000 kalau si tarif yang GrabCar Premium. Nah, di sini saya sering mengalami istilahnya ketimpangan lah ya, antara menurut saya sih sama-sama layanan premium, tapi kok si Gokar ini jauh lebih rendah gitu tarifnya. Dan kadang-kadang ya Gokarlak itu kita dapat perjalanan jauh itu secara kalkulasi kilometer, dia itu kadang-kadang ada yang di bawah 5.000 per kilometer. Jadi menurut aplikasinya dia nih kadang-kadang ya 5 kilo nih, 5 kilo anggaplah 5 kilo atau 10 kilo lah, 10 kilo menurut aplikasi dia. Nah 10 kilo itu anggaplah 52.000 tarifnya. Tapi ternyata pas kita pakai Google Map itu tidak 10 kilo, ada 12 kilo atau 11 kilo gitu dengan tarif 52.000. Jadi itu menurut saya di bawah 5.000 per kilometer. Nah untuk si GrabCar Premium menurut saya ini lebih baik ya untuk saat ini ya. Saya kadang-kadang di tengah itu bisa mendapatkan tarif terendah itu rata-rata 7.000 per kilo, bahkan bisa bagusnya nih kadang-kadang bisa tembus 12.000 per kilometer ya. Jadi saya pernah dapat tarif berapa kilo ya, 5 kilo ya, 5 kilo tapi tarifnya 60.000 atau 65.000 lah kalau nggak salah, atau 70.000 lah kalau nggak salah. Nah itu loh jauh ketimbangan harga GrabCar Premium sama Gokarlak gitu. Tapi kalau lagi hujan memang ya, kalau lagi hujan memang Gokarlak ini jauh lebih gila harganya ya. Jadi kalau dia hujan ini berkelipatannya mantap sekali kalau Gokarlak. Cuman ya kembali lagi udah pasti kalau hujan udah pasti macet. Tapi
Grab Car Premium juga kalau lagi hujan memang naiknya tinggi, cuman tidak setinggi kadang-kadang lebih tinggian Go-Karlak kalau lagi hujan. Tapi kalau stabil harga menurut saya Grab Car Premium ini jauh lebih stabil. Kalau mau hujan, mau macet, mau macet, mau lancar, jauh dia ngasih harga jauh lebih stabil. Dan penjemputan Grab Car Premium jauh lebih efektif ketimbang Go-Karlak gitu. Jadi itulah menurut saya mana yang terbaik. Semuanya juga baik ya untuk saat ini. Jadi kalaupun kita pilih salah satu, semuanya sama-sama ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Nah, mungkin untuk saat ini Grab Car Premium kekurangannya zonanya itu hanya di pusat saja. Jadi mungkin untuk saat ini ya kayak Grand Indonesia yang udah ini kayak Gambir, terus Tugu Tani, Senayan, area SCBD belakangnya itu. Bahkan kayak Cilandak aja belum ya. Terus kemarin apa ya, mau Taman Anggrek, nah belum bisa juga itu Grab Car Premium untuk penjemputannya, untuk pengantarannya bisa untuk pengantarannya. Nah itulah kekurangannya Grab Car Premium ini. Zonanya mungkin karena baru 2 bulan, dia mungkin sekitar 2 bulan lah kalau nggak salah. Kalau salah mau dikoreksi lah ya. Nah kurang lebih baru 2 bulanan zona Grab Car Premium. Nah zonanya masih sedikit, belum diperluas lagi, padahal permintaan udah banyak. Saya juga ya kadang-kadang dapat customer, Pak, aduh sayang banget ya Grab Car Premium nggak bisa, padahal saya tuh pengen kalau dari Cibubur, katanya rumah saya di Cibubur, pengen saya istilahnya naik Grab Car Premium dari rumah saya karena saya kesulitan katanya kalau order Grab Car biasa atau Go-Car biasa gitu. Nah itu kekurangannya Grab Car Premium untuk saat ini, zonanya masih dibatasi karena masih tahap pengembangan. Nah untuk Go-Karlak, nah ini untuk saat ini ya sebenarnya kendalanya dia lebih ngasih jemputan yang jauh ya menurut saya aja, buang waktu buat driver, buat apa ya, buat customer juga nunggunya lama. Tapi zonanya menurut saya bagus yang Go-Karlak. Nah kalau misalkan harus memilih ya itulah saya tuh nggak bisa gitu semuanya oke ya, dan bagus itu dua-duanya kita pakai ya. Sebentar dulu ya, begitulah ya. Jadi kalau berbicara potensi apa ya, potensi atau masa depannya Grab Car Premium atau Go-Karlak, menurut saya sih, pandangan saya sebagai driver ya, driver online, untuk saat ini dia bagus ke depannya potensinya karena dia baru mulai gitu ya. Jadi potensinya ke depannya menurut saya 2 apa 3 tahun lagi, apa 4 tahun lagi, kalau nggak ada kayak COVID kayak kemarin ya, masih bagus ya. Nah untuk pendapatan ya, mungkin penasaran ya tentang pendapatannya, itu saya seperti yang sudah saya bilang ya. Jadi saya dengan satu aplikasi aja itu Go-Karlak atau Go-Karlak saja itu bulan pertama saya tembus 24 juta, bulan kedua itu tembus 19 juta, itu hanya satu aplikasi. Jadi Anda bisa mempertimbangkan sendiri, dan itu saya kerja rata-rata 12 jam. Jadi saya tuh punya target untuk sekarang ya. Kalau dulu saya itu istilahnya dari pagi sampai malam benar-benar kalau pas plat nomor sesuai gitu kan. Nah kalau pas plat nomor gak sesuainya keluarnya siang aja atau sore gitu. Nah untuk saat ini saya hanya ingin apa ya, memanage waktu lah untuk diri sendiri. Jadi saya pengen punya jam kerja yang fleksibel gitu. Jadi fleksibel itu menurut pribadi saya gak mau lebih dari 12 jam pengennya gitu kan, pengen konsisten. Jadi saya pengennya tiap hari keluar tapi jam kerja ini masih di bawah 12 jam. Nah itu keinginan sendiri pribadi saya ya. Jadi kalau misalkan Anda mau lebih semangat dari pagi atau dari ini, itu lebih oke lagi ya. Oke, ya itulah tentang penjelasan Grab Car Premium dan Go-Karlak. Semoga membantu ya yang beberapa orang yang menanyakan, itu pengalaman dari pribadi saya. Atau mungkin Anda semuanya belum jelas, boleh DM saja ke Instagram saya
Tentunya nanti saya akan lampirkan Instagram di deskripsi video ya. Oke, saya Kang Burhan dan sampai ketemu di video berikutnya, dan assalamualaikum, bye bye, salam sukses semuanya ya.